Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi pendapatan nasional. Kali ini kita bicarakan tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Dalam teorinya, terdapat 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode produksi atau pendekatan produksi. Yang kedua, metode pengeluaran atau pendekatan pengeluaran. Dan yang ketiga, metode pendapatan atau pendekatan pendapatan. Di setiap negara yang perlu kalian ketahui, tidak semua negara menggunakan ketiga-tiga metode ini. Ada beberapa negara yang hanya menggunakan satu metode saja, namun ada juga beberapa negara yang menggunakan 2 metode saja. Nah, di Indonesia sendiri, kita lebih menggunakan kepada metode produksi dan metode pengeluaran. Baiklah, anak-anak. Bagaimana metode perhitungan pendapatan nasional itu sendiri? Mari kita lanjutkan. Yang pertama, metode produksi atau pendekatan produksi atau product approach. Dalam metode produksi ini, bahwa perhitungan pendapatan nasional atau dengan metode produksi adalah dengan menjumlahkan nilai tambah semua barang dan jasa tersebut yang dihasilkan lalu dijumlahkan. Maksud nilai tambah adalah seperti ini. Misalnya, untuk memperoleh satu helai pakaian atau baju, maka dibutuhkanlah bahan baku berupa kain. Kemudian, untuk memperoleh atau menjadi kain, dibutuhkanlah bahan baku berupa benang. Selanjutnya, untuk bisa menjadi benang, dibutuhkanlah bahan baku berupa kapas atau wool. Ya. Dari masing-masing produk ini, kalau diperhitungkan, maka untuk menjadi benang dari kapas atau wool menjadi benang, itu ada nilai tambah. Kemudian dari benang menjadi kain itu ada nilai tambahnya. Lalu kemudian dari kain menjadi pakaian itu ada nilai tambahnya. Nah, sehingga kalau di total keseluruhan itu akan sama dengan nilai akhir barang tersebut, yaitu pakaian. Ya. Nah, dalam perhitungan metode produksi ini kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu pendapatan nasional sama dengan P1 Q1 ditambah P2 Q2 ditambah sampai pada PN QN. P1 dan Q1, P2 dan Q2 itu adalah komponen ya. Komponen barang dan jasa yang dihasilkan. Sehingga dari masing-masing komponen ini mungkin ada banyak sekali komponen yang diperhitungkan dalam pendapatan nasional. Kalau di Indonesia itu ada dikelompokkan dalam sektor-sektor ya. Misalnya sektor pertanian, sektor barang, sektor jasa dan sebagainya. Itu kalau di Indonesia. Nah, dari komponen tersebut, dari sisi produksi ini berbagai macam produk, baik jumlah maupun harga ya, harga jualnya. Ini diperhitungkan di total. Sehingga untuk lebih singkatnya dirumuskan sebagai berikut. PN sama dengan, ya ini, PN sama dengan jumlah dari PN-nya ini adalah harga jual ya, price dari satu barang dikalikan QN, ini dijumlahkan. Di mana PN ini adalah pendapatan nasional, PN kecilnya itu harga jual dari satu produk, QN-nya itu harga produksi. Nah, ini metode produksi dibuat dalam rangka untuk menghindari perhitungan ganda. Nah, perhitungan ganda yang dimaksud adalah tadi. Contoh misalnya dari pakaian yang berasal dari Dari kapas ya. Dari kapas jadi benang, dari benang jadi kain, dari kain jadi pakaian. Nah, itu yang dihitung hanya produk akhir. Ya.
dihitung produk akhir saja supaya tidak terjadi perhitungan ganda. Atau sama dengan kalau kalian perhitungkan nilai tambahnya itu akan sama dengan nilai produk akhir dari barang tersebut. Jadi itu metode produksi. Yang kedua, metode pengeluaran atau pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Nah, dari sisi pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran atau expenditure dari masing-masing sektor dalam perekonomian, yaitu pengeluaran konsumsi yang meliputi semua pengeluaran rumah tangga ya, pengeluaran rumah tangga dan perseorangan serta lembaga swasta, tapi bukan perusahaan ya, untuk membeli barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu sektor yang kedua, pengeluaran investasi. Nah, ini meliputi semua pengeluaran domestik dalam negeri yang dilakukan oleh swasta misalnya untuk mendirikan bangunan, membeli peralatan, membeli mesin, membeli kendaraan, membeli perlengkapan, juga membeli bahan baku untuk diolah. Nah, itu. Lalu yang berikutnya, pengeluaran pembelian pemerintah atau belanja pemerintah atau government expenditure ya. Ini meliputi semua pengeluaran pemerintah seperti misalnya pembayaran gaji pegawai negeri, pembayaran pensiun, beasiswa, subsidi dalam berbagai bentuk, serta transfer pemerintah. Nah, sektor yang keempat atau unsur yang keempat adalah ekspor neto. Ekspor neto di sini adalah selisih ya antara ekspor dan impor. X-nya ini ekspor, M-nya itu impor ya. Ini meliputi keseluruhan jumlah barang dan jasa yang diekspor dan diimpor. Nah, di sini jika ekspor lebih besar daripada impor, maka ekspor neto bertanda positif. Sebaliknya, bila ekspor lebih kecil daripada impor, maka ekspor neto bertanda negatif. Sehingga dari 4 komponen tersebut, maka dapat dibuatlah dalam bentuk persamaan, yaitu pendapatan nasional sama dengan C-nya itu consumption ya, ditambah I-nya itu investment, investasi, kemudian G-nya itu government expenditure atau belanja negara, belanja pemerintah, ditambah, nah ini tanda plusnya itu kalau ekspornya lebih besar pada impor. Sebaliknya nanti kalau misalnya ekspornya lebih kecil daripada impor, maka ini di sininya itu tandanya adalah negatif ya. Nah, ini ditambah ekspor dan impor. Kalau ekspor lebih kecil berarti di sini min ya, minnya berapa. Oke, jadi itu metode yang kedua. Lalu metode yang ketiga adalah metode pendapatan atau pendekatan pendapatan atau income approach. Nah, dari sisi pendapatan nasional ini dihitung dengan menjumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Ada yang tahu apa faktor produksi itu? Ada 4 macam ya, ada 4 macam. Itu yang pertama apa? Sumber daya alam ya, sumber daya alam. Kemudian sumber daya manusia, kemudian modal, lalu yang kemudian satunya lagi adalah apa? Yang satunya lagi keterampilan, skill ya. Nah, kalau sumber daya alam, sumber pendapatannya itu berupa sewa. Contohnya misalnya gini, kalian punya tanah disewakan, itu salah satu contoh sederhana ya. Kemudian sumber daya manusia, sumber pendapatan sumber daya manusia itu adalah berupa upah atau gaji. Lalu investasi ini berupa pendapatan bunga ya. Kemudian keterampilan atau skill ini berupa laba. Sehingga dalam komponen pendapatan dengan sisi pendapatan ini bisa disimpulkan ada 4 komponen, yaitu sewa atau rent income atau disingkat R, kemudian upah dan gaji atau wage and salary income atau biasa disingkat dengan W, kemudian lagi bunga atau interest income atau biasa disingkat dengan I. Laba usaha
atau profit income biasa disingkat dengan P. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa pendapatan nasional dengan pendapatan ini dapat dihitung dengan rumus berikut. PN sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Oke, jadi itulah anak-anak berbagai metode dalam perhitungan pendapatan nasional. Kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian nanti ulangi lagi video ini. Semoga kalian nanti bisa lebih jelas. Kalau masih kurang jelas, nanti silakan kalian bertanya kepada Bapak untuk bisa memperoleh penjelasan lebih lanjut. Oke, yang berikutnya kita masuk kepada pendapatan per kapita. Dalam pertemuan yang lalu sudah pernah Bapak sampaikan kenapa Indonesia menjadi salah satu kelompok negara dengan pendapatan menengah atas ya. Nah, ini dasarnya adalah dari sini, dari pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu diperhitungkan dari berapa besar PDB suatu negara ya. Nah, artinya di sini untuk menghitung pendapatan per kapita itu diperlukan data seberapa besar PDB atau PNB suatu negara ya. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan pendapatan per kapita. Kalau kalian perhatikan di sini, pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu negara selama kurun waktu 1 tahun atau ditentukan besarnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Sehingga untuk menghitung pendapatan nasional sangat sederhana sekali, yaitu dengan membandingkan pendapatan domestik bruto PDB tiap tahun dibagi dengan jumlah penduduk tiap tahunnya per tahunnya, atau PNB pendapatan nasional bruto per tahunnya dibagi dengan jumlah penduduk setahunnya. Jadi itu untuk menghitung pendapatan per kapita. Nah, seperti yang kemarin menjadi pertemuan pendapatan nasional, di mana Bank Dunia itu mengelompokkan dalam 4 kelompok berdasarkan pendapatan per kapita. Nah, saat ini Bank Dunia mengelompokkannya sebagai berikut. Kelompok yang pertama, kelompok negara berpendapatan rendah atau dengan pendapatan per kapita per tahunnya itu 995 ke bawah US dollar. Nah, kalian bisa hitunglah. Kalau dikalikan rupiah yang katakanlah misalnya 14.000, 1 dolar 14.000, kira-kira berapa nih? 995 dolar 1 tahun. Hanya segini. Jadi per bulan itu berapa? Nah, kalian bisa perhitungkan lah. Nah, yang kedua, negara berpendapatan menengah bawah atau di kisaran 996 sampai 3.895. Kalau menurut data tahun di World Bank tersebut, Indonesia pada tahun 2018 itu masih berada di sini nih. Negara berpendapatan menengah bawah. Sekitar 3.800-an ya. Lalu kelompok yang ketiga, negara berpendapatan menengah atas, atau ini ukurannya adalah dengan pendapatan 3.896 sampai 12.055 US dollar per tahun. Nah, kalian bisa hitung kira-kira berapa. Kalau Indonesia kemarin 4.050 US dollar per tahun. Jadi kalau 1 tahunnya itu berapa nih kali 14.000 misalnya. Nah, kira-kira berapa ya? Bisa dihitung berapa? Coba Bapak hitung dulu sebentar. Kalau 14.000 kali 4.050 berarti, nah, 1 tahun itu 56.700.000. Kalau dibagi 12, berarti rata-rata penduduk Indonesia itu pendapatannya itu 4.725.000 per bulan ya. Kalau per tahunnya itu tadi 56 juta
700.000. Makanya Indonesia saat ini sudah masuk kepada negara berpendapatan menengah atas. Lalu yang keempat, negara berpendapatan tinggi atau negara-negara maju ini umumnya, yakni di atas 12.055 US dollar. Nah, pendapatan per kapita suatu negara ini dinyatakan dengan nilai mata uang yang berlaku ya di luar negeri, yang umumnya itu dalam US dollar, sehingga dapat dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara sekitar yang dekat. Misalnya Indonesia membandingkan dengan ASEAN. Ini seberapa besar perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN ini. Nah, umumnya negara berkembang memiliki pendapatan, kalau Indonesia mungkin sudah tidak lagi ya, tapi beberapa negara berkembang khususnya di Afrika ini memiliki pendapatan yang lebih rendah ya. Nah, ini kalian bisa lihat sini karakteristiknya itu rendahnya pendapatan per kapita pada negara yang sedang berkembang dikarenakan yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang diperoleh itu sedikit. Nah, ini kalau orangnya, masyarakatnya itu tidak sekolah, ya begini kondisinya, mereka berpendapatan rendah. Ini terjadi di Indonesia sekitar tahun 80-an ya, 1980-an. Kemudian keterampilan dan kecakapan yang rendah. Nah, ini kurang tenaga ahli. Sama di Indonesia tahun-tahun tersebut itu kita memiliki kecakapan yang rendah. Kalau kalian lihat lagi di grafiknya itu bisa dilihat lah di World Bank tadi ya. Kemudian modal yang dimiliki relatif sedikit. Nah, modal sendiri ini yang relatif sedikit. Kekurangan akan sumber daya alam. Ini jelas. Indonesia itu sebenarnya sumber daya alam itu luas ya, tapi Indonesia belum mampu pada saat itu ya. Pada saat itu belum mampu mengambil sumber daya alam. Nah, ini yang berikutnya, malas, tidak disiplin masyarakat kita. Ini jelas sampai sekarang pun masih aja ada yang begitu ya. Lalu sikap yang tidak mendorong berproduksi. Ini contoh pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1980-an ya. Ke bawah maksudnya, 80-an ke bawah. Tapi ketika sudah 1990-an Indonesia tidak lagi, banyak beberapa hal yang sudah maju ya, sudah lebih baik daripada yang dulu. Oke, jadi itu materi kita hari ini. Nanti silakan kalian pelajari lebih lanjut materi ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Ingat, jangan lupa kerjakan tugas kalian. Semua tugasnya itu sudah Bapak upload di Google Classroom kalian. Dari Bapak terima kasih atas perhatian kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.